Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peristiwa Isra Mi'raj. Apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj adalah suatu peristiwa luar biasa yang sulit dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi kita sebagai orang yang beriman, kita wajib untuk mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan juga gangguan yang dialami Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah ketika istri dan juga paman beliau, Khadijah dan juga Abu Thalib meninggal dunia. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya kedua orang yang dicintainya, maka tidak ada lagi perlindungan dan juga pembelaan terhadap Nabi Muhammad dalam mendakwahkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan juga masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok, melempari batu supaya Nabi Muhammad kembali ke Mekah. Atas jaminan perlindungan dari Mut'im bin Adi, akhirnya Nabi Muhammad kembali ke Mekah untuk meneruskan dakwah beliau. Setelah Rasulullah diusir dari Taif, maka semakin meningkat pula ancaman dan juga rintangan kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad merasakan kesusahan, kepedihan setelah ditinggal kedua orang yang dicintainya tersebut. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi kaum kafir Quraisy. Karena Allah Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya, Nabi Muhammad yang sedang merasakan kesedihan dan juga kesusahan, maka dihiburlah dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad melalui peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan juga Mi'raj. Isra adalah perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa naik hingga Sidratul Muntaha. Perjalanan Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu, Nabi Muhammad sedang berada di Hatim dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah dengan air Zam-Zam. Kemudian Malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan juga iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad sholat 2 rakaat. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad dan juga Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam, yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan juga di sebelah kirinya juga ada hitam-hitam. Di sebelah kanannya tertawalah Nabi Adam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam yang ahli surga, sedangkan yang di sebelah kirinya adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad dan juga Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan juga Nabi Isa. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad melanjutkan perjalanan ke langit ketiga, lalu bertemu dengan Nabi Yusuf, dan berturut-turut hingga naik ke langit 4 bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad dan juga Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha.
yang di dalamnya terdapat 4 sungai, 2 sungai yang ada di dalam dan juga 2 sungai terdapat di luar. Menurut keterangan dari malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu adalah 2 sungai yang ada di surga, dan juga 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah 2 sungai yang terdiri dari sungai Nil dan juga Euphrates. Kemudian Nabi Muhammad naik lagi ke mustawa bertemu dengan Allah. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah kemudian turun sampai langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah dengan alasan umat Nabi Muhammad tidak akan sanggup untuk melaksanakan sholat 50 rakaat tersebut. Setelah menghadap Allah lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad dan juga malaikat Jibril turun ke bumi. Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut melihat beberapa kejadian yang diantaranya yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka dengan badan yang tinggi besar, dengan wajah yang seram dan juga menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan bahwa betapa kasar malaikat penjaga neraka tersebut yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Yang kedua yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan bahwa orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Yang ketiga yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan setelah terpotong lidahnya, lalu tersambung kembali dan juga dipotong lagi. Demikian seterusnya, tiada henti. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Inilah gambaran orang yang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Yang keempat yaitu Nabi Muhammad diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang tersebut merasa kesusahan ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi berjalan. Sangat susah sekali karena perutnya yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan bahwa orang yang ketika hidup di dunia selalu memakan riba, maka akan terjadi tersebut. Harta yang diperolehnya tidak dapat dengan cara yang halal. Selanjutnya yaitu tanggapan masyarakat Mekah terhadap peristiwa Isra Mi'raj. Pagi hari menjelang subuh, sampailah Nabi Muhammad di kota Mekah dari perjalanan Isra Mi'rajnya. Kemudian hari berikutnya beliau pergi ke Masjidil Haram. Beliau duduk seorang diri, berniat ingin menyampaikan peristiwa yang baru dialaminya. Melintaslah Abu Jahal, paman beliau, dan juga rombongan kafir Quraisy. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa dirinya baru saja menjalankan peristiwa Isra Mi'rajnya. Abu Jahal dan juga sebagian besar kaum kafir Quraisy tidak mempercayainya. Peristiwa Isra Mi'raj suatu peristiwa yang tidak mungkin terjadi. Beberapa saat kemudian tersebarlah berita Isra Mi'raj di kota Mekah. Kemudian datanglah Abu Bakar menjelaskan kepada masyarakat Mekah bahwa apa yang diceritakannya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu adalah benar. Abu Bakar benar-benar mempercayainya karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nabi Muhammad tidak pernah berbohong kalau berbicara. Bahkan Nabi Muhammad juga bercerita lebih dari peristiwa Isra Mi'raj. Ia akan percaya juga. Abu Bakar adalah orang yang pertama kali yang membenarkan peristiwa Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Setelah mendengar dari
penjelasan Abu Bakar, kaum kafir Quraisy tetap tidak mempercayai peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Menurut mereka, mana mungkin Masjidil Aqsa yang begitu jauh, yang hanya ditempuh dengan waktu semalam, apalagi ditambah dengan naik ke langit. Padahal kalau naik unta, perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa ditempuh selama sebulan lamanya. Semakin tidak percaya kaum kafir Quraisy mendengar peristiwa Isra Mi'raj. Namun Nabi Muhammad dianggap sebagai orang gila dan juga penyebar berita bohong. Berita Isra Mi'raj yang sulit diterima dijadikan berita tersebut untuk menghasut masyarakat Mekah bahwa Nabi Muhammad adalah penyebar kebohongan dan dakwah yang dilakukan selama ini tidak benar, supaya masyarakat Mekah menjauhi Nabi Muhammad dan tidak mau menerima ajaran dakwahnya. Siasat mereka ternyata tidak berpengaruh kepada kaum muslimin. Mereka mendengar peristiwa Isra Mi'raj menjadi bertambah keimanannya dan juga ingin semakin dekat mengenal pribadi dari Nabi Muhammad SAW. Demikian dari pertemuan kali ini yang membahas tentang peristiwa dari Isra Mi'raj. Apabila ada kesalahan dari segi kata maupun perbuatan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.